Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Oke, bertemu lagi bersama saya Asul Fikri. Nah, seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berbeda dari pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini itu ialah kita akan membahas kaidah-kaidah dasar dari bahasa Arab. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kaidah dasar dalam berbahasa Arab secara singkat dan padat. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam, kita harus tahu apa itu yang namanya isim, harf, dan fi'il. Nah, apa itu isim? Isim ialah kata benda, sedangkan fi'il itu ialah kata kerja, dan harf itu adalah kata selain dari dua yang telah saya sebutkan tadi, selain isim dan fi'il. Nah, adapun sejumput kecil contoh dari isim, harf, dan fi'il ialah isim. Contohnya, kitabun, buku, qalamun, pena. Atau dari fi'il, akala ya'kulu, makan, atau kataba yaktubu, menulis. Dan harf itu contohnya adalah fi, seperti di dalam, artinya di dalam, atau amama, di depan, atau ala, di atas. Nah, itu adalah pengertian dari isim, harf, dan fi'il. Lanjut ialah adapun yang namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelumnya kita harus tahu bahwa kata jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, jumlah ismiyah itu ialah kalimat yang diawali dengan isim. Contohnya, Ahmad ajlisu amami, atau Ahmad ya'kulu kalb. Itu contohnya dari jumlah ismiyah. Sedangkan dari jumlah fi'liyah itu seperti yaqra'u Ahmadu kitaban, atau ya'kulu Ahmadu khubzan. Itu adalah contoh dari jumlah fi'liyah yang jika ismiyah diambil dengan isim, jika fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, lantas timbul pertanyaan, bagaimana kalau diawali dengan harf? Apakah namanya jumlah harfiah? Nah, jawabannya ialah tidak. Jadi jumlah yang diawali dengan harf itu bisa jadi termasuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tergantung tarkibnya. Contohnya ialah contoh jumlah ismiyah yang diawali dengan harf. Fil fasli kitabun, itu termasuk jumlah ismiyah. Jika yang jumlah fi'liyahnya fil fasli fil masjidi yaqra'u Ahmadu Qur'anan. Itu contoh jumlah fi'liyah yang diawali dengan harf. Lanjut, yakni mu'rab dan mabni. Mu'rab itu adalah sebuah kata yang akhir harokatnya bisa diubah. Dan mabni itu kebalikannya, yang akhir katanya tidak bisa diubah. Mu'rab sendiri itu ada 4. Marfu, mansub, majrur, majzum. Nah, marfu ini biasanya tandanya domah, mansub fathah, majrur kasroh, dan majzum sukun. Sedangkan mabni itu ada 4 juga, yakni mabni bidomah atau mabni dengan domah, mabni dengan fathah, mabni dengan kasroh, dan mabni dengan sukun. Nah, contohnya dari mu'rab dan mabni. Contoh mu'rab yang marfu, al-faslu. Al-faslunya domah karena dia marfu. Al-faslu, ra'aitul al-fasla, atau fil fasli. Itu contohnya dari mu'rab. Adapun dari mabni seperti fi, haitsu, terus apa lagi ya? Masa, sobah, itu adalah mabni. Nah, semua fi'il mudhari dan isim itu kemungkinan besar itu dia mu'rab
Adapun kemungkinan kecil bahwa dia itu mabni. Nah, fi'il mudhari' yang mabni itu apa namanya? Ada dua tandanya. Yang pertama, jika ia bersambung dengan nun niswah atau dia bersambung dengan nun taukid. Sedangkan dari isim yang mabni itu ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim dhorof, dan isim istifham. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya ialah fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il itu ialah pelaku. Jadi syarat untuk menjadi afan. Sebelumnya ada beberapa catatan penting dalam bab fa'il dan maf'ulun bih. Jadi yang pertama, seorang pelaku bisa dikatakan fa'il itu ketika ia berada setelah fi'il, maka dia bisa disebut fa'il. Sedangkan ketika ia berada di depan fi'il, maka dia menjadi mubtada. Nah, penjelasan mubtada kita akan pelajari di bab selanjutnya. Kaidah yang kedua ialah meskipun fa'il itu tadi harus berada di setelah fi'il, tapi tidak harus selamanya fa'il itu berada di setelah fi'il. Bisa jadi ia berada di setelah maf'ulun bih. Contohnya, aqbala Muhammadun Ahmada atau aqbala Muhammadan Ahmadu. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir ialah meskipun hanya terdiri dari satu fi'il, tapi bisa menggunakan 1, 2, bahkan 3 maf'ulun bih. Nah, lanjut. Pengertian jar majrur. Jadi jar majrur dan dzaraf madruf. Nah, setiap isim yang terkena jar majrur atau dzaraf madruf itu dia harus majrur, kasroh. Nah, adapun contoh jar majrur itu ialah seperti fi, li, bi. Nah, itu contoh jar majrur. Sedangkan dzaraf madruf itu seperti mundu, masa'a, sobaha, lailata. Nah, seperti itu. Kemudian munada. Munadanya ini adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Nah, yang biasa kita ketahui itu contohnya seperti ya. Contohnya ya Rasulullah. Nah, Rasulullah di sini dia mansub karena dia terletak setelah huruf nida. Gak mungkin dong jadi ya Rasulullah atau ya Habibul Qalbi jadi ya Habibul Qalbi atau Habibil Qalbi. Nah, itu contoh dari munada. Nah, lanjut ke mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu ganda, dan jamak itu lebih dari 2. Mufrad itu marfu'nya dengan domah, mansubnya dengan fathah, dan majrurnya dengan kasroh. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin. Itu dari mufrad. Kalau musanna itu marfu'nya dengan alif nun dan mansub dan majrurnya menggunakan ya nun. Contohnya marfu' dari musanna kitabani alif nun dan majrur dan mansubnya itu jadi kitabaini ya nun. Nah, adapun dengan jamak. Jamak sendiri dibagi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu hanya diperuntukkan untuk manusia laki-laki. Contohnya i'rabnya jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan wawun nun dan mansub dan majrurnya menggunakan ya nun. Contoh marfu'nya muslimuna, mu'minuna, kafiruna, itu menggunakan wawun nun marfu'nya. Jika mansub atau majrur ia menggunakan ya nun. Contoh muslimina, kafirina, atau mu'minina. Itu dari jamak mudzakkar salim. Jika dari jamak muannats salim itu jika ia
Dia bisa digunakan bisa manusia, bisa non manusia. Contoh, marfu'nya menggunakan fathah. Muslimatun atau kurrasatun, itu adalah contoh marfu'nya. Jika mansub atau majrurnya itu menggunakan kasroh, yakni muslimatin, ada terakhirnya kasih alif sama ta. Muslimatin atau kurrasatin, itu adalah contoh dari jamak muannats salim. Sedangkan jamak taksir itu tidak ada rumusnya. Oleh karena itu kita harus menghafalnya, karena dari mufrad ke jamaknya itu sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi kita harus semangat belajarnya, semangat menghafalnya. Nah, yang terakhir itu ialah mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Ciri umumnya jika mudzakkar itu tidak ada tak marbutohnya, sedangkan muannas itu ada tak marbutohnya. Nah, namun adapun yang tidak ada adapun muannas tapi tidak ada tak marbutohnya. Seperti yang pertama, nama orang wanita seperti Hindun, Zainab, siapa lagi? Yanti, Supriyanti, pokoknya yang tidak ada tak marbutohnya tapi nama wanita, itu termasuk dengan muannas. Sedangkan yang kedua, sebutan khusus untuk wanita seperti hamil dan haid. Nggak mungkin dong orang laki-laki hamil ataupun haid, maka dia menjadi muannas. Yang ketiga adalah seluruh nama negara, kota, kelurahan, kabupaten, kecamatan, benua, negara, pulau, itu dia muannas semuanya. Yang keempat ialah seluruh benda yang berpasangan seperti jawrabun, kaos kaki, na'lun, sandal, hidaun, sepatu. Yang kelima ialah seluruh benda langit seperti komarun, bulan, atau syamsun, matahari, kaukabun, najmun, bintang. Nah, yang keenam itu ialah seluruh jamak taksir non manusia. Seperti apa? Seperti jamak dari kitab, ini kutub atau masabih atau makatib. Itu. Yang ketujuh ialah semua yang berakhiran alif dan hamzah atau biasa disebut dengan isim maksurah seperti asmarun, terus ahmarun, yang diakhiri dengan alif dan hamzah seperti samaun, apalagi saudaun dan hamraun. Nah, yang kedelapan itu ialah yang berakhiran alif maksurah atau alif yang bengkok gini seperti hamlah, terus sakroh atau aso. Nah, yang kesembilan itu ialah yang muannas tapi tanpa sebab seperti darun atau artinya rumah atau bi'run yang artinya sumur. Dan yang terakhir adalah kata yang bisa muannas tapi juga bisa mudzakkar seperti sabilun atau torikun atau dalwun atau sikinun. Nah, sedangkan yang mudzakkar itu ialah selain dari yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi selain itu semua, selain yang 10 tadi atau yang selain yang 10 dan selain yang tidak ada tak marbutohnya, itu dia termasuk dengan mudzakkar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.